Kita sudah masuk lebih dalam lagi, mungkin ini adalah tanjakan yang ketiga ya, di hutan Sondemalaya. Namun kita tidak menemukan atau ada interaksi apapun dari makhluk sekitar di wilayah ini teman-teman ya. Hanya salah satu tadi saya menemukan makhluk di sana. Beliau lumayan berpakaian rapi. Siapa tahu makhluk itu mengetahui tentang sebuah permasalahan yang ada di hutan Sondemala. Bagannya disiapkan, nanti saya akan panggilkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Permisi Tuan, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Siapa kalian? Perkenalkan, nama saya Ganang dan ini semua teman-teman saya. Terima kasih. Ada keperluan apa? Dengan siapa saya ini berbicara? Saya Galiman. Tuan Galiman. Sepertinya Tuan Galiman. Apakah tanah yang saya pijak ini termasuk wilayah Sondemala, hutan Sondemala? Ini wilayah Sondemala, hutan Sondemala. Seperti ini, Tuan Galiman. Saya mendapatkan informasi dari warga sekitar, khususnya warga manusia ya. Dimintai tolong, di mana di Sondemala informasinya kerap terjadi orang hilang tidak kembali. Apakah jenengan tahu penyebabnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak tahu. Yakin tidak tahu? Saya tidak tahu. Lagi pula, itu bangsa manusia, bukan bangsa seperti saya. Namun saya yakin jenengan tahu banyak hal di tempat ini. Dengan cara pakaian jenengan saja sudah sangat meyakinkan jenengan mungkin memiliki jabatan tinggi di wilayah ini. Tidak, saya makhluk biasa. Saya hanya senang berputar-putar di sini. Senang melihat di ujung sana ada kejadian apa, di sana ada apa. Hanya itu saja. Saya tidak tahu apa-apa dari sini. Kejadian apa yang jenengan pernah alami dan jenengan lihat? Sudah lama kejadian itu. Ada kaitannya dengan bangsa manusia? Ya memang dulunya di sini banyak sekali manusia yang menghuni di sini. Ramai. Seperti ini. Jika kalian mencari manusia di hutan Sondemala ini, lebih baik ikhlaskan saja. Tidak usah dicari. Mau mencari seperti apa, mau mencari dengan apa, itu tidak akan ditemukan. Bahkan hilang dengan jasad-jasadnya. Tidak akan kalian temukan tanda-tandanya. Tapi kan adanya hilang tidak ditemukan tentunya ada sebabnya. Iya. Apa itu sebabnya, Tuan? Saya tidak berani menceritakan. Karena penguasa yang di ujung, penguasa pusatnya itu benar-benar tiada tanding. Saya sadar diri, saya makhluk biasa. Kalau tidak mencari keselamatan diri saya sendiri, saya tidak bisa apa-apa. Kau mengatakan ada penguasa di Sondemala.
yang berada di atas. Penguasa seperti apa yang kau maksud? Sudahlah, jangan bertanya-tanya tentang penguasa yang ada di pusat. Oke. Nanti kalian juga akan mendapatkan mara bahaya. Seperti ini Tuan. Tadi jenengan sempat ngomong bahwasanya di sekitar sini dulu ada penduduk dan sekarang sudah tidak ada. Apakah nasib dari penduduk-penduduk itu sama seperti yang sedang kami cari? Mereka hilang. Dan bekas apa dulu di sini? Tidak semuanya. Sebenarnya seperti ini. Sebelum menjadi hutan yang sangat angker, dulunya Sondemala ini dihuni banyak sekali manusia. Dan memang di sepanjang jalan ini itu digunakan ada pertambangan emas. Dengan cara para warga yang ada di sini itu menggali setiap suatu tempat yang dianggap itu adalah bisa mengeluarkan emas. Berarti para warga yang tinggal di sini itu mendulang emas di hutan ini. Di hutan ini. Lalu setelah itu? Setelah itu warga semakin mendapatkan emas itu. Setiap menjelang malam sering mendapatkan teror-teror. Bahkan ada yang seketika hilang seperti ditelan bumi. Tidak ditemukan sama sekali. Tidak ditemukan sama sekali. Akhirnya lama-kelamaan warga meninggalkan satu persatu daerah ini. Karena ketakutan Iya. dari teror itu. Siapa lagi kalau bukan yang menghuni di pusat sana? Apa kau bisa menyebutkan penghuni pusatnya siapa? Saya tidak berani menyebutkan. Ya seperti inilah. Paling tidak jenengan kan menguasai atau mengetahui tata letak semua di dalam hutan ini. Saya memiliki sebuah itikat baik untuk mencari saudara saya yang hilang di wilayah ini. Apa jenengan mau menunjukkan sesuatu jalan akses agar saya bisa menemukan orang hilang itu, atau menuju ke pusat yang tadi kau ceritakan? Kalian ketika masuk ke sini, apakah sudah permisi makhluk-makhluk yang ada di depan sana? Insya Allah sudah. Yang saya takutkan, karena ini adalah hutan angker. Nantinya jika kalian tidak permisi, nanti kalian mendapatkan kutukan dan lain sebagainya. Dan kalian juga harus berhati-hati. Bekas lubang-lubang pertambangan emas itu Belum rapat semuanya. belum rapat semuanya. Oh, maksudnya Takut kejeblos. Iya. Banyak yang tertutupi oleh rumput-rumput. Itu juga banyak. Ya, Maka dari itu, demi keselamatan kalian, menurut saya, kalian pulang dan ikhlaskan saja. Jangan sampai memanjat ke sana. lah seperti ini. Saya meyakini sebaik-baiknya makhluk adalah mereka yang bermanfaat bagi saudaranya, kerabatnya, atau sesamanya. Saya meyakini kau mengetahui banyak hal di sini, namun karena tekanan ketakutan yang membuatmu tidak berani. Percayalah, Tuan Galiman. Kaliman. Selagi kita benar, ya, semua jalan akan dipermudah. ya, Tidak usah takut. Jika saya benar, mau sampai kemanapun saya tidak pernah merasa takut. Tapi saya memiliki satu salah saja, saya merasa paling takut. Jadi panjenengan nggak usah takut, nggak usah tertekan, nggak usah terpenjara seperti ini. Lebih baik ikuti apa kata hatimu.
sebenarnya hatimu, saya meyakini, ingin menolong mereka semua kan? Seperti ini saja. Kalian berjalan, saya mengikuti kalian. Tapi yang saya tanyakan, apakah kalian memasuki hutan ini sudah membawa sesuatu untuk pegangan kalian? Benda sesuatu. Sudah, tentunya sudah, alhamdulillah. Tolong. Ya, ya sesuatu apa yang bisa menjaga kalian seperti itu. Ada. Karena makhluk-makhluk di sini jika melihat manusia yang kosong, itu mereka menganggap gampang sekali untuk mengambil kalian. Itu yang saya takut. Tuan, kami bukan, mohon maaf, bukan pertama kalinya masuk ke dalam hutan malam-malam. Iya, saya tahu. Tapi kalian harus percaya. Iya, kami tahu resiko. Semua orang pasti harus memiliki pegangan. Ya, ya. Ya, terima kasih ya, Tuan Galiman. Ya silakan, saya akan mengikuti kalian dari belakang. Terima kasih. Di sini bekas lokasi pertambangan emas, namun sudah ditutup. Karena mungkin ada sebab yang belum bisa kita ungkap ya teman-teman. Ya, informasi untuk awal-awal ini sih katanya teror. Ya. Teror dari, entah itu dari sang penguasa yang dimaksud, apa teror dari yang lain belum diketahui. Yang terpenting poinnya di sini, jalan hati-hati karena banyak lubang sumuran untuk pengambilan emas. Ya. Berarti banyak lubang, Banyak lubang tambang ya, lubang galian. tambang dia. Iya, Sel. Jalannya tuh gimana? Tas botol pokoknya apa tulung-tulung. Nah, kira agar menemukan apa-apa kan koordinasi. Ini sih materi penting. Karena jurang tapi mas. Karena jurang. Lubang penggaliannya apa sedikit ya? Ini sudah rusak ya. Oh, apa sih oh? Kamera ada. Hati-hati mas. Anu dicetir dulu mas, dipegang jenengan mas. Dokumentasi. Orang yang tiga-tiganya. Dokumentasi enggak nunjuk nomor ini. Iya bukan sing paham loh. Ini seperti gambar manusia. Ini gambar gunung Ya Merapi. kita gambar kayak anak kecil lah ya. Sampo mana? Oke, bos. Kurang ngerti nyong dia. Dan ini seperti orang berteriak. Orang berteriak. Yang satu ini kayak ketakutan, ini kayak tertawa. Ini mata mas. Ini kepala kambing. Siapa yang ngecap? Sidik jari mas, yang kepala kambing. Ini gitu lima Tadi kayak perjanjian ya. Kayak telapak Udah jelas. Jangan terlalu terus. Ini gambar bulan. Partai kayak goblok. Partai apa? Partai apa? Buding. Di ana partai nang Indonesia kayak ki gambar ini. Ngelang sing milih. Partai desa Budin. Pas. Tidak usah heran. Kalian melihat hal-hal seperti itu di sini. Apa sebenarnya ini Tuan Galiman? Itu hanya sebagian kecil dari benda-benda aneh yang sering ditemukan di hutan ini.
gambar-gambar itu, saya sendiri pun tidak mengetahui apa maksud dari gambar-gambar seperti itu. Apa tidak ada kaitannya dengan sebuah perjanjian? Karena di sini ada sidik jari, 5 jari menggunakan darah. Saya kurang memahami. Di sini memang sedikit misterius, sedikit menyimpan banyak sekali rahasia. Berarti kan ini gambar-gambar ini dibuat oleh manusia karena itu ditemukan di dalam tas manusia. Tidak ada benda-benda seperti ini di kawasan di hutan ini. Saya yakin ini adalah hasil tangan dari manusia. Apakah manusia yang tersesat di sini, yang hilang di sini, saya pun juga tidak mengetahui. Kau lihat, ini sangat aneh. Namun kalian jangan mengherankan hal-hal semacam ini. Mungkin ke depannya kalian akan menemui hal-hal yang lebih aneh lagi di sini. Sebenarnya, apakah mengetahui banyak hal di hutan sini? Sondemala. Sondemala ini, Tuan. Di mana? Tolong beri sedikit kami informasi agar kami lebih terarah lagi jalannya. Seperti ini, manusia. Seperti yang sudah saya ceritakan, hutan ini dulunya adalah bekas penambangan emas. Banyak warga yang tinggal dan hidup di sini, baik itu pekerja yang masih sendiri ataupun yang sudah berkeluarga. Mereka semua menggali tanah-tanah yang mereka pikir, yang mereka kira mengandung emas di dalamnya. Namun, banyak kejadian yang aneh di penambangan itu. Ada yang menambang terlalu dalam, mereka tertimpa masalah, yaitu longsor, sehingga mereka harus terkubur di dalam karena tidak mungkin untuk menggali lubang yang begitu dalam. Ada yang tenggelam karena galian mereka sendiri banyak sekali mengandung air. Dan yang satu ini mungkin ada hubungannya dengan yang di pusat. Apa itu, Tuan? Suatu ketika ada manusia yang sangat ingin mendapatkan emas dengan jumlah yang sangat banyak. Dia menggali, tidak seperti yang lain. Dia menggali begitu dalam. Begitu dalam sampai pada akhirnya lubang yang dia buat dengan tujuan untuk mencari bongkahan emas di dalam tanah itu menembus sebuah benteng. Menembus sebuah benteng. Ya, saya kira itu adalah benteng. Benteng dari kerajaan iblis yang bersemayam di dalam tanah. Iblis yang berada di dalam tanah itu, kerajaan iblis yang berada di dalam tanah itu, murka karena merasa terganggu oleh apa yang dilakukan manusia-manusia yang bertempat tinggal di sini. Dan tanpa manusia-manusia itu sadari, mereka
Mereka sudah membuka jalan. Mereka sudah membuka portal antara kerajaan iblis yang berada di dalam tanah itu. Sehingga para iblis yang tadinya bersemayam di dalam tanah, mereka muncul keluar dan menyerang siapa saja yang sudah mengusik ketenangan dari iblis-iblis itu. Satu persatu para warga yang menambang di tanah ini mendapatkan masalah. Ada yang hilang, entah kemana, tidak ditemukan jasad, tidak ditemukan bekasnya. Ada yang diberi penyakit, yang penyakit itu seorang tabib pun tidak bisa mengetahui apa penyakit yang sedang dideritanya. Pak Geblu, Iya. Dari kejadian itu, para warga mulai berpikir dan ketakutan. Satu persatu dari mereka berpindah karena merasa tanah yang mereka tinggali sudah tidak aman. Para warga menyebut semua masalah ini adalah Welak Sambikala. Benar, Welak Sambikala. Welak Sambikala adalah sebuah masalah yang datang bertubi-tubi dan tidak bisa menyelesaikannya. Masalah itu sangat beragam yang datang menimpa para warga. Mereka semakin hari semakin sadar bahwasanya semua masalah yang ada di tanah ini bersumber dari mereka, berawal dari mereka. Ada beberapa warga yang berinisiatif untuk mencegah supaya Welak Sambikala tidak menyebar sampai keluar. Mereka melakukan penumbalan berupa kambing gending dengan tujuan supaya iblis yang sudah keluar dari dalam tanah tidak menyerang para warga karena sudah diberikan tumbal kambing gendit itu. Penumbalan itu terjadi setiap tahun hingga menjadi tradisi. Karena para warga yang pernah meninggali di tanah ini, di hutan ini, itu percaya ketika iblis yang sudah muncul keluar, sudah diberi makan berupa kambing gendit, dia tidak akan murka dan tidak akan memberikan Welak Sambikala kepada warga-warga yang masih tersisa. jadi babat cerita dari hutan ini seperti itu, Tuan. Ya, sebenarnya dari kejadian ini bisa kita ambil pelajaran manusia, bahwasanya sifat serakah tidaklah baik. Para warga yang sudah menambang emas hingga mereka terlena, menggali terlalu dalam hingga menyebabkan apa yang seharusnya tidak keluar menjadi murka dan muncul ke permukaan. Lah, iblis itu siapa namanya kalau boleh saya tahu? Tidak ada yang mengetahui. Para warga menyebutnya Raja Sambet, Raja Welak Sambikala. Oh, Raja Welak Sambikala. Ya, tidak ada yang mengetahui pasti siapa nama iblis itu. Nah, jika seperti itu,
kita kaitkan dengan manusia yang membawa gambar-gambar seperti ini. Apa iya ini bukan sesuatu ritual persembahan, Tuan? Mungkin saja ini bagian dari persembahan yang disembahkan manusia untuk iblis yang berada di pusat. Dengan iming-iming apa ya kira-kira ya? Apa kau tahu? Saya tidak tahu. Namun sejauh ini yang saya tahu, mereka hanya ketakutan atas Welek Sambikala itu. Jika saya kaitkan permasalahan ini dengan apa yang sedang saya kerjakan, saya mendapatkan laporan dari salah satu pemimpin desa bahwasanya ada salah satu warganya yang hilang 1 bulan yang lalu. Beliau bernama Jamal. Dan setelah saya gali lagi, ternyata Jamal hilang ketika sedang mencari anaknya yang juga hilang di sini, yang bernama Novan. Mirisnya manusia. Setelah cerita itu sudah melegenda, sudah menyebar dan sampai di kuping semua makhluk yang berada di sini, termasuk ada beberapa manusia yang masih mengetahui cerita ini. Mereka justru tidak memikirkan tentang bahaya, namun mereka berpikiran bahwasanya mungkin saja masih ada emas yang tertanam di tanah ini. Kemungkinan manusia yang bernama Jamal itu dan anaknya itu dengan nafsu yang sangat tinggi, dia berkeinginan datang di hutan ini untuk mencari bongkahan emas yang masih tersisa bekas pertambangan. Setahu saya bukan seperti itu, Tuan. Lalu, sebenarnya si Novan itu masih muda, anak kecil. Entah apa sehingga main di wilayah ini dan tidak pulang, dilakukan sebuah pencarian sampai akhirnya pencariannya terhenti karena sudah 30 hari. Namun ayahnya si Jamal masih bersikeras dan meyakini bahwasannya Noval masih hidup dan dia dengan keras kepalanya mau mencari di sini sendirian. Alhasil tidak ketemu, malah justru ikut hilang. Seperti itu, Tuan. maka dari itu, dari awal saya sudah menyarankan kepada kalian untuk lebih baik pulang saja. Karena besar kemungkinan hal yang serupa akan menimpa kepada kalian. Mungkin saja kalian memiliki pegangan, tetapi kita sama-sama tahu hari di mana kita akan mendapatkan sebuah masalah, sebuah keapesan, kita tidak pernah mengetahuinya. Saya mempercayai hal itu, namun saya tidak memikirkan hal itu dengan harapan keapesan itu tidak hadir karena pancingan pikiran-pikiran saya. Sekarang yang tertanam di hati saya hanya segala sesuatu masalah besar pasti ada jalan keluarnya. Betul. Dan saya yakin itu, insya Allah kami dan rekan-rekan bisa menguak sebuah misteri di balik ini semua yang ada di sini. Saya melihat keyakinan yang sangat besar pada diri kalian. Jadi mohon izin, saya tetap akan melanjutkan perjalanan ini. Jikalau nanti mungkin saya tersesat atau mungkin saya membutuhkan informasi banyak hal darimu, jangan bosan-bosan temui saya dan tunjukkan sesuatu yang benar terhadap saya. Ya, saya memahami tekad kalian.
Saya akan membantu kalian sebisa saya. Semoga saja iblis pusat tidak ada niatan untuk menyerang kalian dan membuat kalian celaka. Amin.